Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kita akan melaksanakan ibadah Jumat Agung pada saat ini. Mari bagi setiap anggota keluarga mempersiapkan dirinya masing-masing. Kita masuk di dalam saat teduh. Mari kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 13, bait yang pertama dan bait yang kedua. Marilah kita berdoa, menyesali dosa kita, dan memohon pengampunan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang sungguh teramat baik, yang sudah mengasihi kami teramat sangat, sehingga siapakah kami ini yang menerima cinta kasih-Mu yang teramat sangat itu, sehingga kami mengingat-ingat segala dosa pelanggaran yang kami lakukan, yang sering kali bahkan terus-menerus membuat hati-Mu kecewa dan murka atas sikap kami. Namun Engkau adalah Allah yang penuh sabar, Allah yang senantiasa menunggu kami umat yang percaya kepadamu untuk datang kepadamu memohon ampun dan senantiasa membaharui kehidupan kami. Pada saat ini kami mengakui segala dosa-dosa pelanggaran kami. Sucikanlah kami, kuduskanlah kami, dan biarlah senantiasa kasih Tuhan, cinta kasih Tuhan itu saja yang melekat dalam kehidupan kami, sehingga memampukan kami untuk memperbaharui diri. Dan apa yang kami lakukan tidak lagi menjadi batu sandungan, tetapi menjadi alat sebagai wujud nyata kecintaan kami untuk melaksanakan hukum Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayatnya yang ke-13. Menyambut pengakuan dosa dan juga petunjuk hidup baru tadi, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kembali kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 30A, bait yang pertama hingga bait yang kedua.
Kini tiba saatnya untuk kita untuk membaca akan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayatnya yang ke-12. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Maha besar Engkau Allah yang sungguh teramat baik, yang senantiasa menguasai kehidupan umat manusia. Sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Kuasai kami, perlengkapi kami, bahkan berikan kami pengertian, agar senantiasa apa yang kami baca tidak berlalu begitu saja, tetapi memampukan kami untuk dapat segera melakukannya. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yesaya pasal 52 ayat 13 hingga Yesaya 53 ayatnya yang ke-12. Dengan judul perikop, Hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tetap tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, anggota keluarga Allah, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Mari kita ikrarkan dengan bangkit.
berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk. Kembali kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 36, bait pertama hingga baitnya yang kedua. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Yohanes pasal 19 ayat 16b hingga ayatnya yang ke-30. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kembali kami akan mendengarkan suara-Mu di Jumat Agung yang indah ini. Berita Injil yang senantiasa memampukan kami untuk boleh memahami, bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Seringkali kami tidak sanggup dikarenakan keinginan daging kami yang masih saja menguasai kami. Oh Roh Tuhan yang sangat kudus, bekerjalah memperlengkapi kami, urapi kami segera, hingga sabda-Mu yang sebentar lagi akan diperdengarkan ini memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan semangat bagi kami untuk senantiasa berkiprah selalu di dalam kasih setia Tuhan. Engkau perlengkapi hamba-Mu dengan segala kekurangan yang dimilikinya, sehingga senantiasa apapun yang keluar dari mulutnya, itu semuanya bersumber daripada-Mu, sehingga semua umat-Mu dimampukan untuk berhikmat, mengerti, dan terlebih lagi melaksanakan sabda-Mu yang indah ini. Kini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Bapa yang sungguh teramat baik. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan,
Pemberitaan firman Tuhan bagi kita pada Jumat Agung ini terambil dari kitab Yohanes pasal 19 ayat 16b hingga ayatnya yang ke-30. Dengan judul perikop yang pertama, Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus, sambil memikul salibnya ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Perikop yang kedua dengan judul Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Untuk firman Tuhan. Shalom Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Selamat memperingati kematian Yesus ataupun Jumat Agung pada kesempatan ini, dan terlebih lagi memampukan kita untuk senantiasa menghayati akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus itu sendiri yang diberikan bagi saya dan kita semua, sehingga tidak berlalu begitu saja. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, 20 abad yang silam, dia dilahirkan dalam kemiskinan dan dibesarkan di desa Galilea, daerah Palestina. Dan ini merupakan sebuah daerah yang begitu kecil. Namun dia yang dikecilkan itu pada akhirnya muncul dalam sejarah dunia. Yesus dari Nazaret, pengkhotbah Galilea
yang berkeliling itu telah mempengaruhi dunia sedemikian rupa, telah menginspirasi dunia sedemikian rupa, telah menginspirasi banyak orang. Nah, semasa hidupnya dia tidak sepenuhnya dihargai sampai sesudah kematiannya yang tragis. Nah, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ini biasa. Nah, yang seperti ini kerap kali terjadi hingga sampai sekarang. Kita biasanya memberikan penghargaan kepada orang baik justru setelah ia pergi, justru setelah ia meninggal, tetapi tidak ketika ia masih hidup, dan itulah yang dialami oleh Yesus. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di setiap masa Prapaskah, bahkan sampai pada perayaan Umat Agung, cerita tentang masa sengsara dan juga kematian Yesus ini merupakan cerita yang sangat lazim, cerita yang sangat dekat dengan kita, yaitu orang-orang Kristen pada umumnya. Nah, saking lazimnya, saking biasanya, kita tidak lagi merasakan bagaimana penderitaan yang dialami oleh Yesus itu. Nah, kita toh memang tinggal duduk diam, mengikuti kebaktian dari awal sampai akhir seperti ini, ya. Lalu pulang ataupun selesai. Dan kesengsaraan Yesus, penderitaan Yesus, sampai pada kematian Yesus hampir-hampir tidak berbekas dalam diri kita. Kita sudah terlalu biasa dengan semuanya itu. Padahal lewat semua rangkaian penderitaan, penyaliban sampai kematian Yesus, dan juga yang terpenting adalah demonstrasi cinta kasih Yesus yang amat besar itu. Demonstrasi cinta kasih Yesus yang luar biasa. Di sana ada pengorbanan yang tidak terkira. Ada pengorbanan yang tidak mampu terukir. Nah, dimulai dari pergumulan dan juga penangkapannya, kita tahu itu di Alkitab, dikatakan di Taman Getsemani. Nah, pengadilannya di hadapan para penguasa Yahudi dan juga pembesar-pembesar Roma yang penuh dengan ketidakadilan. Dan yang menarik juga ibu bapak yang dikasihi Tuhan, diwarnai dengan intrik-intrik yang teramat luar biasa. Hingga jalan salib yang harus dia lalui, sampai pada peristiwa penyaliban dan juga kematiannya di Golgota. Nah, untuk menanggapi ini, ya paling-paling kita nangis, ya. Kalau ada film Yesus itu diputar, nah, kita terenyuh sesaat. Nah, ketika semua itu coba didramatisir, ya, tapi setelah itu kita juga kembali pada kehidupan kita, ya. Tidak pernah canggung, tidak pernah ragu untuk melukai dia dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Pada saat ini, mari saya mengajak setiap kita untuk boleh kita membayangkan kita berada dalam posisi murid-murid Yesus yang pertama. Mari setiap kita mengambil peran sebagai murid-murid Yesus yang pertama. Bayangkan ketika kita berjalan bersama-sama dengan Yesus. Bayangkan ketika kita mendengarkan pengajaran-pengajarannya di sinagogi, di lereng-lereng bukit. Nah, bayangkan ketika kita mampu menyentuh dia dan dia mampu menyentuh kita. Bayangkan bagaimana dia mempengaruhi setiap orang yang dijumpai. Dan secara bertahap kita mulai terhubung secara emosional yang begitu mendalam dengan dia. Semakin hari, semakin yakin bahwa dalam diri Yesus dari Nazaret, kita mendapatkan kepenuhan hidup kita.
Nah kemudian Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, bayangkan ketika kita menyaksikan kekejian dan penyalibannya. Bagaimana perasaan kita? Saat kita melihat Dia yang kita cintai, tergantung dengan tangan terentang menatap langit, dipaku pada balok kayu, disejajarkan lagi dengan para pelaku kejahatan, dan kemudian mati perlahan-lahan. Dalam kesendirian dan penderitaan yang teramat sangat. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya orang-orang Yahudi mempunyai sejarah panjang dalam hal penganiayaan dan juga penderitaan. Bahkan dalam masyarakat Yahudi ada semacam teori yang mengatakan bahwa orang benar akan selalu menderita karena kebenarannya. Dan bagi setiap orang Yahudi yang setia, lebih baik mati daripada melanggar kebenaran. Pada zaman itu ada banyak cerita beredar mengenai penderitaan, tentang kemartiran yang dialami oleh hampir setiap nabi. Namun pemberitaan dan kemartiran Yesus ini berbeda, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, dengan nabi-nabi yang bersaksi di dalam kasih setia Tuhan. Penderitaan dan kematian Yesus ini tidak sama dengan mereka. Nah, apa yang dijalani oleh Yesus ini adalah sebuah paradoks, dan itu adalah paradoks cinta kasih. Nah, dengan semua itu, dalam penderitaan dan kematian yang dijalaninya, Yesus hendak menyingkirkan penderitaan. Bukan penderitaannya sendiri, tetapi penderitaan kaum miskin. Orang-orang yang tertindas, orang sakit, orang yang berdosa. Dan satu-satunya jalan untuk menyingkirkan penderitaan itu adalah dengan melepaskan semua haknya. Melepaskan keilahiannya. Melepaskan nilai-nilai duniawinya. Dan kemudian rela menderita. Sebagai akibatnya, hanya kesediaan untuk menderita yang mampu mengalahkan penderitaan itu. Dan itulah yang diambil oleh Yesus. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, cinta kasih menyingkirkan penderitaan dengan menderita bersama-sama dengan orang yang menderita. Bersimpati kepada mereka yang menderita, tetapi tidak bersedia berbagi dengan penderitaan mereka, ini adalah perasaan yang tidak berguna. Dan itu yang kerap kali kita lakukan. Kenapa saya katakan demikian? Iya, memang benar. Ya, kita cuma bisa ngomong oh kasihan ya, tapi kita tidak berani menderita bersama dengan dia yang menderita. Kita tidak akan dapat berbagi berkat dengan mereka yang menderita kalau kita tidak berbagi dengan penderitaan mereka. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, penderitaan dan kematian Yesus adalah sebuah paradoks. Ya. Yesus mati bukan untuk sesuatu, tetapi untuk manusia. Ia bersedia menderita dan mati bukan untuk seseorang, bukan juga untuk beberapa orang, tetapi ia bersedia mati untuk semua orang. Kesediaan mati bagi seseorang itu cinta ya manusia. Meskipun memang nggak banyak, tapi ada orang yang mau mati buat orang yang paling dicintainya. Kesediaan mati untuk beberapa orang itu akan menjadi solidaritas kelompok. Ya. Mau susah untuk partainya aja misalnya. Nah, mau susah demi untuk kelompoknya. Tetapi yang Yesus lakukan ini adalah wujud solidaritas universal, ya. Dia mati untuk semua orang. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, mencintai orang yang mencintai kita itu biasa.
Mencintai orang yang tidak kita kenal ini sedikit lebih baik. Tapi mencintai dan mengasihi dengan sepenuh hati orang yang membenci kita, itu yang luar biasa. Dan sekarang ya, kita bisa menyakiti orang yang mencintai kita. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, beriman kepada Yesus adalah kesediaan untuk diinspirasi oleh cinta kasih Yesus. Diinspirasi oleh cinta kasih Yesus, oleh kesediaan kita untuk menyatakan cinta kasih kita kepada semua orang. Semua orang, semua orang. Dan jangan pernah menderita ya karena cara hidup kita. Ya, jangan-jangan. Semua orang yang juga mungkin menyakiti kita. Percaya kepada Yesus berarti kesediaan untuk menderita bersama-sama dengan mereka yang menderita. Mengurangi atau bahkan melepaskan kesenangan dan kenyamanan kita demi untuk orang lain. Nah, saat itulah kita merasa seperti Yesus merasa. Saat itulah kita berpikir seperti Yesus berpikir. Saat itulah kita hidup seperti Yesus hidup. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, Yesus telah rela menderita bagi kita sebelum kita menyatakan diri menjadi pengikutnya. Dan sekarang relakah kita menderita bagi orang lain sebelum mereka menyatakan kasihnya kepada kita? Bagi yang siap menjawab iya, ini adalah mereka yang layak dalam perjamuan kudus Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Soli Deo Gloria. Amin. Saat teduh bagi kita. Kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa yang sungguh teramat baik, sudah boleh memperingati Jumat Agung ini. Hari kematian-Mu bukan ditujukan kepada beberapa orang, tetapi kepada semua umat yang mengaku percaya kepadamu. Kami bersyukur pula bahwasanya Allah telah menuntun bahkan menunjuk kami ke dalam wujud nyata cinta kasih yang sebenarnya, sehingga memampukan kami boleh melaksanakannya, memampukan kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah, tidak lagi egois, tidak lagi penuh dengan kesombongan, kemunafikan. Semuanya terhapus karena cinta kasih pengorbanan Allah yang begitu besar, yang begitu tulus yang ditujukan bagi kami. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Mampukan kami Tuhan untuk boleh menghayatinya. Mampukan kami Tuhan untuk boleh segera memperbaiki kehidupan kami, sehingga senantiasa keberadaan kami pun berkenan di hadapan-Mu. Ketika kami jatuh dan jatuh, Engkau mengangkat kami, Engkau menguatkan bahkan mengingatkan kami bahwasanya kami tidak sendirian. Allah yang penuh kasih itu dengan penuh kesabaran memampukan kami untuk senantiasa boleh berjalan seturut dengan sabda-Mu saja. Kami yakin dan percaya pula kami telah diutus diciptakan menjadi pribadi yang penuh kemenangan, yang senantiasa pribadi yang boleh menyenangkan Tuhan. Bukan lagi sebagai batu sandungan ataupun kutukan,
Oleh sebab itu, berikan kekuatan kemampuan bagi kami untuk boleh bertobat dari hal-hal yang tidak berkenan. Sehingga di tengah kesempatan pada saat ini pula, kami tidak menganggap sepele, bahkan tidak berlalu begitu saja. Segera memberlakukannya dalam kehidupan kami. Sehingga berkat penyertaan itu pula boleh segera kami rasakan. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami juga memohon lawatan-Mu, belas kasihan-Mu yang teramat sangat akan keberadaan negeri tercinta kami ini. Beberapa bulan ini, keadaan bangsa Indonesia, umat-Mu ini sangat dikhawatirkan dengan virus yang sudah mewabah bahkan melanda dunia. Virus corona ataupun COVID-19 ini. Begitu banyak yang senantiasa mengalami kedukaan, kesusahan, kesakitan. Sehingga senantiasa sadar ataupun tidak kami mempertanyakan kasih-Mu, kuasa-Mu itu. Begitu banyak yang kehilangan pekerjaan. Begitu banyak Bapa yang sungguh teramat baik, orang yang berada dalam ratap tangis mereka. Sehingga kami senantiasa hari-hari selalu saja meratapi, mengutuki nasib kami, bahkan mengalami ketakutan yang berlebihan. Kami memohon ampun atas itu semua. Bapa yang sungguh teramat baik, berikan kemampuan bagi kami untuk senantiasa berserah kepadamu, bahkan percaya kepada kasih janji setia-Mu. Kami yakin dan percaya pula semuanya akan cepat berlalu, sehingga musim baru pun akan segera kami rasakan dan kami boleh memanennya. Untuk itu semua, ajar kami pula untuk tidak menyepelekan wabah virus corona ini. Ajar kami pula untuk tetap senantiasa beriman kepadamu, dan tentu saja iman yang kami miliki harus kami tunjukkan, harus kami wujud nyatakan di dalam tingkah laku kami, perbuatan kami. Sehingga apapun senantiasa yang boleh kami lakukan, cara-cara kami untuk pencegahan agar kami tidak tertular dengan virus yang berbahaya ini, Tuhan berkati. Namun Bapa yang sungguh teramat baik, ajar kepada kami bahwasanya untuk tidak mengucilkan orang-orang yang terkena virus corona ini. Biarlah di tengah kesempatan indah pula kami selalu membawakan keberadaan mereka kepada Allah Bapa di sorga, supaya Tuhan sembuhkan bahkan pulihkan. Berkati para tenaga medis yang bekerja dengan tidak jemu-jemu, yang senantiasa pula Bapa yang sungguh teramat baik, mereka pun memiliki kekhawatiran, mereka pun memiliki keluarga yang mereka kasihi. Namun kami yakin dan percaya semuanya dalam penyertaan bahkan pertolongan. Bagi mereka yang berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi sebab virus corona ini, kekuatan serta penghiburan tetap senantiasa yang berasal daripada Tuhan menguatkan mereka. Bagi mereka yang berjuang di dalam masa-masa untuk mendapatkan pemulihan bahkan kesembuhan, Tuhan berkatilah segala usaha mereka. Jangan biarkan mereka meratapi nasib mereka, tetapi senantiasa memiliki pikiran yang positif agar mereka cepat sembuh dari sakit yang mereka derita. Berkati pemerintahan kami yang tentu saja bekerja keras untuk menanggulangi semuanya. Dan biarlah Bapa juga memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Terima kasih Bapa yang sungguh teramat baik atas kesediaan-Mu mendengarkan doa kami ini. Pulihkanlah bangsa kami, pulihkanlah keadaan kami, perekonomian kami, sehingga senantiasa dalam penyerahan kami seperti ini pula, Allah menurunkan belas kasih-Nya itu, dan kaminya pula mengimani
bahwasanya semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Doa yang kurang sempurna ini pula hanya kami alaskan dalam satu nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melaksanakan perjamuan kudus, dengarkanlah kata-kata penuntun. Semua orang sejak Adam dan Hawa adalah orang-orang berdosa yang tidak mampu menanggung akibat dosa dan melepaskan diri daripadanya. Namun oleh kasih dan anugerahnya, Allah mau menanggung seluruh akibat dosa manusia dalam Yesus Kristus yang sudah menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya hingga mati di salib. Sesudah kematiannya, ia bangkit naik ke sorga untuk menerima kuasa yang lebih besar dari segala kuasa yang lain. Maka untuk menghormati Yesus, semua makhluk yang ada di sorga dan di bumi akan menyembah Dia dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, anugerah Allah mendahului kesadaran iman dan mendasari pelayanan sakramen kepada segenap orang percaya. Melalui sakramen baptisan kudus, saudara-saudara, baik orang dewasa maupun anak-anak, masuk ke dalam tubuh Kristus sehingga berhak dan perlu merayakan iman melalui keikutsertaan saudara dalam sakramen perjamuan kudus. Karena itu, dengarkanlah akan penetapan perjamuan kudus seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 hingga 26. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nasihat, saudara-saudara sidang jemaat, hendaklah kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang berdosa dan karenanya perlu merendahkan diri, menyesal dan memohon kasih karunia Tuhan. Kita perlu yakin bahwa dosa kita diampuni oleh pengorbanan Yesus di kayu salib yang telah mati dan hidup kembali. Percayalah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup saudara. Karena itu maka tiap-tiap hari kita perlu senantiasa menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah yang kekasih. Khusus kepada anak-anak, remaja dan pemuda yang sedang menuju proses pendewasaan iman, ketahuilah bahwa Allah itu Bapa yang baik dan kalian sudah menerima baptisan kudus. Maka saat ini kalian boleh menerima perjamuan kudus. Supaya bisa ikut perjamuan kudus, kalian perlu terus belajar untuk mengetahui arti perjamuan kudus dan apa yang Tuhan minta dari kalian sudah mengikuti perjamuan kudus ini. Tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan pengakuan iman orang tua ketika dulu kalian dibaptiskan. Bersedialah menerima pengajaran dari orang tua untuk memahami iman kepada Tuhan Yesus. Terus belajar tentang iman kita sebagaimana tersedia dalam Alkitab supaya pada saatnya nanti kalian bisa mengakui iman secara pribadi dalam peneguhan sidi. Kiranya oleh anugerah Allah perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Ibu, Bapak, saudara-saudara dan anak-anak semua, silahkan berdoa di dalam hati masing-masing saat teduh bagi kita.
Tuhan kita Yesus Kristus pada malam tatkala ia diserahkan itu, diambilnya roti, dan setelah mengucapkan doa syukur ia membelah-belah roti itu dengan tangannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Begitu pula setelah makan, ia memberikan piala anggur itu kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Ibu, bapak, saudara-saudara, dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus, "Datanglah kepadaku, kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah sedia." Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Kini tiba bagi kita masuk di dalam persembahan syukur kita. Dan adapun nats pengantar persembahan syukur kita terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang berbunyi demikian. "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." Mari kita berdoa. Segala pemberian yang terbaik datangnya dan berasal daripadamu, sehingga senantiasa semuanya boleh kami nikmati. Dan pada saat ini pula kami akan mengembalikan berkat-Mu itu dengan persembahan syukur yang sebentar lagi akan kami berikan. Biarlah Tuhan suci kuduskan dan terlebih lagi boleh dipergunakan di tengah pelayanan sidang jemaat-Mu. Berkati tangan-tangan yang sudah memberinya. Terima kasih Bapa yang sungguh teramat baik. Amin. Kita akan mengiringi persembahan syukur kita dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 235, bait pertama.
Bapa yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita dan menerima berkat Tuhan, mari kita angkat pujian penutup dalam ibadah kita dari Kidung Jemaat 178, bait pertama hingga bait yang kedua. Kini berbahagialah dalam kasih setia Tuhan, dikuatkan dan dihiburkanlah di dalam kasih Tuhan itu yang memberikan kekuatan, kemampuan, semangat bagi kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.